Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Kanal Timur di sini. Oke, teman-teman semuanya. Jadi tidak semua orang asli Papua itu mendukung OPM. Jadi tidak benar kalau semua orang Papua itu adalah bagian dari OPM dan OPM adalah bagian dari orang Papua. Faktanya, masih banyak orang asli Papua yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Faktanya, masih banyak orang asli Papua yang merah putih. Faktanya, masih banyak orang asli Papua yang tetap ingin Papua berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai merah putih. Nah, ini yang terjadi terhadap salah seorang warga asli Papua, yaitu Bupati Jaya Wijaya, yang meminta supaya salah satu panglima OPM, Eginius Kogoya, untuk segera angkat kaki dari Wamena. Lalu seperti apa kecaman atau pernyataan keras dari Bupati orang asli Papua tersebut? Mari kita simak bersama-sama pernyataannya berikut ini, teman-teman. Itu saya sampaikan terakhir kali. Kelompok Elgianus atau kelompok manapun yang ada di sini segera angkat kaki meninggalkan kota Wamena. Ini dari Tribun Papua. Ini peringatan keras dari kami, Bupati Jaya Wijaya. Dari Bupati Jaya Wijaya menyampaikan tidak ada tempat untuk melakukan kejahatan, apalagi pernyataan yang telah disampaikan oleh kelompok Elgianus secara 2 kali. Saya sudah membaca tadi malam. Sebi Sambo umumkan bahwa itu mereka bertanggung jawab. Saya sudah melihat itu, saya sudah membaca. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kelompok Egyanus Kogoya ataupun Sebi Sambo juru bicara TPM-OPM yang ada di mana, entah di luar negeri atau di Wamena. Kalau itu ada, hadir di Wamena. Di Wamena ini tidak ada tempat untuk kejahatan, tidak ada tempat untuk peperangan. Di sini tempat untuk orang pendidikan layak hidup, tempat untuk orang pengungsian. Oleh karena itu, gangguan yang dilakukan kemarin itu saya sampaikan terakhir kali. Kelompok Elgianus atau kelompok manapun yang ada di sini segera angkat kaki meninggalkan kota Wamena. Kota Wamena kita mau pulihkan dan sebagai kota pembangunan, kota ekonomi, kota pendidikan, kota kesehatan bagi seluruh masyarakat berdampak yang ada di bawah pegunungan. Jangan menambah permasalahan lagi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk keamanan, ketertiban. Ya, jadi tegas ya apa yang disampaikan oleh Bupati Jaya Wijaya, Bapak Athenius Murib. Dia mengatakan tidak ada tempat bagi OPM, tidak ada tempat bagi TNPB untuk mendiami wilayah Wamena, untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan teror, dan lain sebagainya. Dan Bapak Bupati ini juga mengecam gangguan-gangguan kemarin itu hanya terakhir, peristiwa yang terakhir kemarin. Tidak ada lagi tindakan-tindakan atau gangguan-gangguan semacam itu yang akan terjadi lagi di kemudian hari di wilayahnya. Ini segera angkat kaki meninggalkan kota Wamena. Dan beliau meminta supaya kelompoknya Egyanus Kogoya ini segera angkat kaki dari Wamena. Kota Wamena kita mau pulihkan dan sebagai kota pembangunan. Karena beliau mau memulihkan kota Wamena ini sebagai kota pembangunan, kota ekonomi, kota kesehatan, kota pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas ya bahwa banyak orang asli Papua juga sudah merasa tidak nyaman, merasa tidak tentram, merasa suasana dan situasi di wilayahnya itu sudah tidak kondusif lagi selama masih ada TNPB di situ, selama masih ada kelompok separatis di situ. Karena kelompok separatis ini jelas-jelas sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan, dan juga perbuatan mereka itu kemudian memakan korban jiwa di daerah itu, sehingga kemudian Bupati ini mengkritik keras, memberi teguran keras, memberi peringatan keras supaya kelompoknya Egyanus Kogoya ini segera angkat kaki dari wilayah Wamena. Dan tidak sampai di situ, teman-teman. Ada juga berita terkait dengan kelompok separatis ini juga minta supaya TNI tidak menggunakan senjata-senjata berat untuk melawan mereka. Tidak boleh menggunakan serangan-serangan udara seperti menggunakan drone atau menggunakan ranjau dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas
kelompok mereka lah yang kemudian meminta supaya perang dengan TNI. Ketika TNI mengeluarkan segala alutsistanya, kok malah kelompok ini ngeyel. Kelompok ini malah ketakutan, ketar-ketir, karena TNI melakukan serangan lewat udara dan darat. Bahkan di video-video saya sebelumnya juga saya mengatakan bahwa sudah sepantasnya TNI ini menggunakan 3 jalur, yaitu udara, laut, dan udara, untuk kemudian menyerang kelompok ini, membumi hanguskan separatis ini sampai ke akar-akarnya. Karena perbuatan mereka sudah sangat keji, sudah amat kejam, perbuatan mereka tidak memegang prinsip-prinsip kemanusiaan karena mereka menyerang orang secara sporadis, begitu ya, menyerang orang secara membabi buta, tanpa melihat warga sipil, mana orang yang tidak bersalah, mana orang yang tidak tahu apa-apa, mana orang yang tidak terlibat dalam setiap insiden-insiden yang dilakukan oleh OPM ini. Nah, mari kita simak bersama-sama. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB kembali menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan senjata berat dan serangan bom melalui darat dan udara dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Papua. Seruan ini disampaikan dalam dari Tribun News. Siaran pers resmi Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada Jumat 30 Mei. Dalam laporan yang diterima Markas Pusat TPNPB, Panglima Kodam Kayu Wage Brigadir Jenderal Lais Murib mengonfirmasi bahwa lebih dari 100 personel TPNPB dari Kodam Kuyawage dan Kodam Sinak telah bergabung dalam pertempuran melawan militer Indonesia di wilayah Sinak, Kabupaten Puncak. Aksi ini bukan ditujukan untuk menuntut pembentukan wilayah administratif seperti distrik atau provinsi, melainkan murni sebagai bagian dari perjuangan untuk kemerdekaan Papua. TPNPB juga mengkritik keras dugaan penggunaan bom oleh militer Indonesia dalam konflik ini. TPNPB juga mengkritik keras penggunaan bom ataupun senjata-senjata berat lainnya yang dilakukan oleh pihak TNI untuk melancarkan aksi-aksinya membumi hanguskan OPM, membumi hanguskan separatis TPNPB ini. Lah, kalian kan sendiri yang menuntut supaya perang terbuka dengan TNI. Bahkan kalian menentukan lokasi-lokasi untuk perang terbuka di situ. Giliran TNI mengeluarkan alutsista yang berat, malah kalian yang cengengesan, malah kalian kemudian membuat narasi-narasi miring, malah kalian yang kemudian tidak terima. Lah kalian kan yang menantang perang. Nah itulah yang namanya perang. Semua alutsista, semua kemampuan, semua sumber daya dikerahkan untuk menyerang musuh. Dan hari ini TPNPB atau OPM ini kan adalah bagian dari musuh bangsa ini. Musuh yang berasal dari dalam negeri sendiri. Lalu apa yang salah? Kalian jangan kemudian berteriak-teriak bahwa penggunaan senjata ini melawan humaniter, melawan undang-undang internasional, dan lain sebagainya. Lah kalian sendiri yang menghabisi masyarakat sipil termasuk guru yang asal dari NTT itu, apakah itu tidak melanggar hukum internasional? Kalian kemudian menyerang fasilitas-fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, apakah itu tidak melanggar humaniter? Ini sepertinya kalian lempar batu sembunyi tangan, kalian mulai bermain playing victim. Kalian yang melakukan serangan-serangan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang sebenarnya itu tidak boleh diserang, tidak boleh dihancurkan. Terus kamu menuding bahwa itu dilakukan oleh aparat TNI, Polri. Kalian yang kemudian menjadikan masyarakat sebagai tameng untuk kalian, yang kemudian kontak senjata itu mengorbankan masyarakat sipil. Lalu kalian menuding bahwa itu dilakukan oleh TNI Polri. Padahal kalian yang menggunakan masyarakat itu sebagai tamengnya kalian. Ini bagaimana ini? Kalian mulai menyebar propaganda, mulai menyebarkan narasi-narasi playing victim, hanya untuk mau mengadu domba sesama anak bangsa. Kalian sepertinya sangat menantang TNI Polri. Tapi ketika giliran TNI Polri mengeluarkan segala macam kekuatannya, sumber dayanya, alutsistanya yang canggih-canggih, serangan melalui lewat udara, darat, kalian yang cengengesan. Jadi sebenarnya kalian ini maunya apa? Mau merdeka? Tidak segampang itu kalian mau merdeka, bos. Karena orang asli Papua sendiri juga sudah merasa tidak nyaman, merasa enak dengan kehadiran kalian yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman di wilayah Papua itu sendiri. Jadi,
Jangan coba-coba kalian koar-koar untuk mau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kalian saja masih menggunakan cara-cara yang kontra dengan hukum internasional. Kalian saja masih menggunakan cara-cara yang tidak humanis. Kalian masih menggunakan jalan-jalan kekerasan. Seperti ini kok kalian mau menuntut supaya merdeka? Ada cara-cara humanis lainnya yang misalnya kalian ingin merdeka kan dari Indonesia, ingin supaya Papua itu terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak cara untuk menuju ke sana. Ada jalan-jalan yang dilakukan secara humanis. Tunjukkan kalau kalian itu memang bisa memajukan Papua. Tunjukkan itu. Kalian melakukan sesuatu membangun sesuatu untuk masyarakat Papua supaya itu sebagai kenangan, itu sebagai bukti bahwa kalian memang serius untuk memajukan Papua dan ingin memisahkan Papua dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan dengan cara-cara kekerasan, bukan dijadikan masyarakat sipil itu sebagai tamengnya kalian. Nanti masyarakatnya jadi korban, kalian yang tuduh itu dilakukan oleh TNI Polri. Jadi fix ya, bahwa tidak semua orang asli Papua itu mendukung pergerakan dari separatis OPM. Tidak semua orang asli Papua itu mendukung pergerakan TPNPB. Gitu. Masih banyak orang Papua yang cinta Indonesia ini, masih banyak orang Papua yang ingin supaya Papua itu tetap berada di bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu dulu. Sekian.